Hukum mencintai suku kita, tempat asal kita, itu adalah fitrah manusiawi. Yang Makassar cinta dengan Makassarnya, yang Ternate cinta dengan Ternatenya, dan seterusnya dan seterusnya. Itu fitrah, tidak dilarang. Sehingga pernah ditanyakan hal ini. Ditanyakan hal ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebut dengan apa? Fanatisme, al-asabiyah. Ini hadis istimewa. Hadis tentang fanatisme ini istimewa karena sanadnya itu bersambung dari ulama-ulama Indonesia kelas internasional di zamannya. Sanadnya itu bersambung dari ulama-ulama Indonesia yang levelnya internasional. Hadis ini termuat di dalam kitab Musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Diriwayatkan oleh Syekh Yasin Al-Fadani. Al-Fadani Padang. Syekh Yasin Al-Fadani di dalam kitabnya Al-Arba'in Al-Buldaniyah. Syekh Yasin mendapatkan hadis ini dari gurunya. Dianggap guru secara sanad, yaitu pendiri Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Hashim Asy'ari, muassis Nahdlatul Ulama. Hadratus Syekh Hashim Asy'ari ini dapat riwayat ini dari gurunya namanya Syekh Mahfud At-Tirmasi Pacitan, yang menulis kitab Dhi Mauhibah. Jadi ulama besar di Makkah. Syekh Mahfud At-Tirmasi ini dapat hadis ini dari gurunya namanya As-Sayyid Abi Bakar Syata, pengarang kitab I'anatit Talibin. Beliau orang Arab. Tapi yang tadi awal Syekh Yasin, Kiai Haji Hashim Asy'ari dan Syekh Mahfud At-Tirmasi orang Indonesia. Said Sato dapat riwayat ini dari gurunya Muftil Haramain fi zamanih, mufti dua kota suci Makkah Madinah di zamannya, yaitu As-Sayyid Ahmad Zainud Dahlan. Kemudian sanadnya bersambung sampai kepada Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Sanadnya bersambung kepada Al-Imam Suyuti. Bersambung sampai kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Bersambung. Sampai marfu' kepada Nabi. Sampai bersambung kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya sebutkan secara singkat, tapi kalau sebut satu persatu panjang. Itu secara singkatnya seperti itu. Ruwatnya, para rawinya panjang itu. Ada orang datang, ini orang Palestina, datang menemui Nabi kemudian bertanya, ya Rasulullah, aminal asabiyah an yuhibba ar-rajulu qaumahu. Wahai Rasulullah, apakah termasuk fanatisme? Fanatik jika ada orang mencintai kaumnya, mencintai sukunya, mencintai tempat lahirnya. Itu makna globalnya seperti itu. Nabi jawab, lah, itu bukan fanatik, itu fitrah. Maksudnya begitu. Bukan fanatik itu. Ya memang manusia begitu. Secara alamiah akan mencintai kepada tempat ia lahir, mencintai sukunya. Itu alamiah, tidak dilarang. Tapi Nabi tambahkan, walakin minal asabiyah an yansura ar-rajulu qaumahu ala zulmi. Tapi yang namanya fanatik di sini berarti tidak baik ya. Fanatik berarti tidak baik. Nabi katakan yang namanya fanatik yaitu seseorang menolong kaumnya di atas kezoliman. Misalnya kita punya keluarga dah, contoh sederhana. Keluarga kita ada yang salah, jangan dibela. Salah tetap salah. Mau dari suku mana, kalau dia salah, salah. Bahkan sampai setingkat non-muslim dengan muslim.
Kalau yang salah Muslim, Allah perintahkan kita berlaku adil. Ini luar biasa pendidikan Al-Quran, pendidikan langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Antum baca di surat Al-Maidah ayat 8. Di situ jelas Allah nyatakan, ya, kunu qawamin lillah syuhada bil qista wa la yajrimunnakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Allah katakan, wahai orang-orang beriman, jadilah kalian itu orang-orang yang menegakkan kebenaran dan menjadi saksi-saksi yang adil. Janganlah kebencian kalian kepada satu kelompok membuat kalian berlaku tidak adil. Subhanallah. Kebencian kepada satu kelompok, kebencian kepada agama tertentu tidak boleh. Kita dididik apa? Membenci perbuatannya, kejahatannya. Muslim tapi melakukan kejahatan, wajib kita ingkari. Orang kafir melakukan kejahatan, wajib kita ingkari. Makanya dibagi oleh ulama, dan itu Nabi aplikasikan di dalam undang-undang yang beliau buat di kota Madinah. Di situ kan plural. Di kota Madinah di zaman Nabi itu ada orang Yahudi, ada penyembah berhala, ada orang Muslim. Dibagi jadi dua, zimmi, harbi. Ada kafir zimmi yang tidak memerangi umat Islam, dia bisa hidup berdampingan dengan kaum muslimin. Dia membayar jazyah sebagai uang keamanan. Kaum muslimin membayar dan mengeluarkan zakat bagi yang sudah mampu hartanya dikeluarkan, dijaga. Yang diperangi yang mana? Yang harbi. Harbi artinya orang kafir yang memerangi umat Islam. Dan ini firman di dalam Al-Quran. Di situ maknanya am, tidak ditaksis, makna umum, global. Kita diperintahkan berlaku adil kepada siapapun. Makanya Allah katakan, jangan sampai kebencian kalian kepada seseorang atau satu kelompok membuat kalian tidak berlaku adil, kata Allah. I'dilu huwa aqrabu litaqwa. Berlakulah adil kalian, karena berlaku adil itu dekat, paling dekatnya kepada takwa kepada Allah. Wattaqullaha, bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'amalun. Sesungguhnya Allah akan mengabarkan seluruh apa yang kalian lakukan. Jadi jelas ya, fanatik dilarang. Kalau kita condong kepada tempat kita, tempat lahir kita, suku kita, itu alamiah. Tapi kalau sudah salah, gak boleh dibela. Hatta keluarga kita lagi, kalau salah, salah. Kalau mau derajat yang disebut muttaqin, orang yang bertakwa, begitu dia adil. Adil. Nah, tapi Nabi ajarkan, ada kecintaan kepada kelompok tertentu, dia punya level tinggi dan mulia. Dia sudah gugurkan itu. Kecintaan berdasarkan suku, kecintaan berdasarkan tempat lahir, kecintaan berdasarkan masalah nasab, itu dia gugurkan. Dia letakkan kecintaan kepada orang-orang yang soleh, bersaudara di atas keimanan. Itu paling tinggi tuh. Kita punya hubungan satu negara, satu bangsa, hubungan satu suku, meninggal selesai. Di kuburan tidak ditanya suku mana kamu. Karena malaikat tanya begitu kan? Saudara kamu siapa? Gak dijawab. Saudara saya dari asal ini, satu suku ini, satu negara ini, gak dijawab itu. Yang dijawab saudara saya adalah orang-orang Islam. Itu pertanyaan sampai di dalam kubur. Makanya al-ukhuwah al-islamiyah, dia di atas daripada semua ukhuwah.
Ukhuwah berdasarkan keimanan dan keislaman itu paling level tertinggi. Di bawahnya baru al-ukhuwah al-wataniyah, ukhuwah secara kebangsaan, al-ukhuwah al-insaniyah, persaudaraan berdasarkan kemanusiaan, itu di bawah. Tapi yang nomor satu al-ukhuwah al-islamiyah. Jangan dibalik-balik, jangan dirubah-rubah. Nabi katakan kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Ada riwayat dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari yang lahir tahun 194 Hijriah, wafat 256 Hijriah. Dari sahabat bernama Abdullah ibn Mas'ud. Ada seorang laki-laki datang menemui Nabi. Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqal, ya Rasulullah, madza taqul fi rajulin ahabba qauman wa lam yalhaq bih. Seorang laki-laki menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana menurutmu jika ada seorang laki-laki dia mencintai satu kaum walaupun dia belum berjumpa dengan kaum tersebut? Nabi menjawab, almar'u ma'a man ahab. Seseorang dikumpulkan dengan orang yang ia cinta. Maknanya apa? Kalau kita mencintai orang-orang soleh, para aulia, kita cintai para sahabat Nabi, kita cintai ahlul bait Nabi, kita cintai para ulama, kita cintai para aulia, para asfiya. Cintanya kita itu akan digabungkan oleh Allah dengan perjumpaan di hari kiamat. Walaupun kita tidak bertemu dengan mereka. Makna tidak bertemu di sini bisa diartikan tidak bertemu secara fisik. Orang solehnya itu ada sezaman dengan kita, tapi beda tempat. Jarak memisahkan. Dia di tempat yang jauh, kita di sini. Tapi karena kita cinta kepada orang soleh tersebut, walaupun lewat YouTube, dia di negara mana, kita cinta sama orang soleh, itu akan terhubung. Cinta kita itu akan sampai kepadanya, dan nanti Allah kumpulkan kita bersama mereka. Makanya harus pilih-pilih tuh. Kalau fanatik begini boleh. Harus fanatik begini. Fanatik apa artinya? Mencintai kepada orang-orang soleh. Mencintai para nabi, para rasul, para aulia, para solehin. Nah ini tinggi levelnya. Makna kedua, bukan masalah jarak. Sudah meninggal mereka terlebih dahulu. Otomatis kita tidak bisa berjumpa dengan mereka. Akan tetapi kecintaan kita kepada mereka itu, Nabi katakan, tetap akan terhubung dengan mereka dan kamu akan berkumpul dengan mereka di yaumil qiyamah, di surganya Allah Subhanahu wa taala. Almar'u ma'a man ahab. Seseorang dikumpulkan dengan orang yang ia cinta. Itu. Sahabat ketika Nabi jelaskan tentang fadailul a'mal, fadilah amal, melakukan ini ibadah dapat pahala ini, ibadah ini dapat pahala begini, banyak. Mereka bahagia. Tapi sahabat ketika mendapatkan dan mendengar langsung hadis seseorang dikumpulkan dengan orang yang ia cinta, itu mereka berbahagia melebihi semua amalan yang pernah mereka dengar. Artinya mencintai Nabi Muhammad, berkumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu pembahasan tentang fanatisme. Kemudian Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Qasas ayat 15 sampai 17. Di sini menceritakan kronologis bagaimana Nabi Musa meninju. Itu diabadikan dalam Al-Quran. Sekali tinju kepada orang Mesir, meninggal dunia. Wa dakhala al-madinata ala hin ghaflatin min ahliha. Nabi Musa masuk ke kota tersebut pada waktu lalai penduduknya. Fawajada fiha rajulaini yaqtatilani.
Nabi Musa mendapati di kota tersebut ada dua orang laki-laki bertengkar. Hadza min syi'atihi. Nah, ini dari pengikutnya. Syiah itu artinya pengikut. Ini dari syi'atihi, pengikutnya. Wa hadza min aduwihi. Dan yang laki-laki yang satunya ini adalah musuhnya. Itu orang Mesir. Fastaghathahu alladhi min syi'atihi 'ala alladhi min aduwihi. Maka pengikutnya Nabi Musa meminta tolong kepada Nabi Musa untuk mengalahkan musuhnya. Fawakazahu Musa faqada alaih. Subhanallah, Allah abadikan di dalam Al-Quran. Fawakazahu Musa, maka Nabi Musa meninju dengan sekali tinju. Faqada alaihi, orang yang ditinju itu langsung mati. Makna faqada alaihi itu mati di tempat. Mau lawan siapa? Mike Tyson, Holyfield, Lennox Lewis. Nabi Musa tinju sekali mati. Itu menunjukkan ini idola kita nih, manusia super, gak usah jauh-jauh tuh. Yang fiktif-fiktif tuh. Superhero yang ada kan banyak fiktif. Bohong. Kita punya superhero yang sesungguhnya, para nabi, para rasul. Sudah kuat, punya kekuatan super, tapi akhlaknya baik, ibadahnya baik, pintar, dicintai Allah, perilakunya baik. Nah, ini lengkap. Maka disebut para nabi itu al-insanul kamil, sosok manusia sempurna, tidak perlu cari yang lain. Antum baca semuanya ada itu. Teladan para nabi itu ada lengkap. Sekali pukul mati. Qala hadza min amali syaitan. Nabi Musa mengatakan ini perbuatannya syaitan. Innahu aduwwun mudillun mubin. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang menyesatkan, yang nyata. Qala rabbi inni dzalamtu nafsi faghfirli. Kemudian Nabi Musa berdoa, wahai penciptaku, sesungguhnya aku sudah berbuat zalim terhadap diriku. Itu merasa melakukan dosa, padahal tidak sengaja. Faghfirli, maka ampunilah aku. Faghfara lahu, lalu Allah pun mengampuni kesalahan Nabi Musa. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Qala rabbi bima an'amta alayya falan akuna zahira lil mujrimin. Nabi Musa mengatakan, wahai penciptaku, engkau dengan apa-apa yang telah engkau berikan nikmat padaku, maka aku tidak akan menjadi pembela orang-orang yang melakukan kejahatan. Itu doanya Nabi Musa. Lihat, tidak sengaja tapi doanya seakan-akan melakukan pelanggaran besar. Itu doa-doanya para nabi, selalu merasa dirinya banyak dosa. Coba lihat Nabi Adam juga begitu kan? Rabbana dzalamna anfusana. Kita gak pernah rasa dosa. Para nabi doanya mengatakan banyak dosa. Sayyidina Ali mengatakan di dalam munajatnya, Allahumma gfirli fa inni minaz zalimin. Ya Allah, ampunkanlah dosaku. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, karena aku termasuk orang-orang yang zalim. Sayyidina Ali zalimnya di mana? Terbalik, dizolimi. Tapi begitulah orang-orang yang makin dekat dengan Allah begitu. Dia merasa dirinya banyak dosa. Ketika seorang hamba merasanya dia banyak dosanya, dia banyak kurangnya, disitulah dia bisa dekat dengan Allah. Ana inda munkasiril qalbi min ajli. Atau kama qala. Ada riwayat mengatakan Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi. Di dalam hadis qudsi, saya bersama hambaku yang hatinya hancur karena saya. Itu hadis qudsi.
Maknanya kita merasa hina, merasa banyak dosa, di saat itulah Allah dekat dengan kita. Tapi kalau merasa suci, merasa hebat, merasa sombong, merasa bangga dengan diri, memandang orang lain itu hina, orang lain itu banyak dosanya, sedangkan tidak menghisap dirinya, maka tidak akan bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hadis qudsi yang disampaikan di dalam kitab-kitab hadis.